Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Feby Febrianti Channel. Di video kali ini, yuk kita sama-sama belajar tentang prinsip dasar akuntansi atau materi akuntansi dasar. Di video kali ini aku mau jelasin tentang pengertian akuntansi, mekanisme debit dan kredit, jenis-jenis akun, dan persamaan dasar akuntansi. Tonton videonya sampai habis ya. Akuntansi itu apa ya? Yuk kita sama-sama belajar. Akuntansi secara umum adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan menyajikan informasi keuangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Nah, internal dan eksternal nanti dijelaskan ya di video berikutnya. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu tentang akuntansi perusahaan jasa. Apa ya akuntansi perusahaan jasa itu? Yaitu proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pada perusahaan yang bergerak di bidang layanan, bukan barang. Contoh perusahaannya yaitu salon, bengkel, ojek online, bimbel, ataupun laundry. Apa sih ciri-cirinya? Yaitu tidak memiliki persediaan barang dagang. Jadi yang diuangkan itu bukan barang jualan ya, atau barang dagangan. Lalu ada pendapatan utama dari jasa dan menggunakan beban operasional seperti gaji, listrik, dan sewa. Dalam akuntansi perusahaan jasa ada jenis-jenis akun. Ada akun real yang digunakan untuk proses neraca, lalu ada akun nominal untuk pencatatan di laba rugi. Untuk akun real ada berupa aset atau harta, kewajiban, dan modal. Lalu pada akun nominal ada pendapatan dan juga beban. Untuk membedakan tiap-tiap akun dapat kita berikan kode atau disebut dengan kode akun untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan. Dalam akun real ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dalam akuntansi, aset merupakan salah satu unsur utama dalam persamaan dasar akuntansi. Apa sih ciri-ciri dari aset itu? Yaitu pertama, dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. 2, berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. 3, memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Aset lancar atau current asset. Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contoh aset lancar ada kas, yaitu uang tunai yang tersedia di perusahaan baik di tangan maupun di bank. 2. Piutang usaha, tagihan kepada pelanggan atas jasa yang telah diberikan namun pembayarannya belum diterima. 3. Perlengkapan, yaitu barang habis pakai yang digunakan dalam operasional seperti alat tulis, kantor, kertas, tinta, dan sebagainya. Pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya. 2. Aset tetap atau non-current asset atau fixed asset. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap yaitu peralatan, yaitu barang yang digunakan dalam kegiatan usaha seperti komputer dan sebagainya. Lalu ada kendaraan seperti mobil atau motor yang digunakan untuk operasional perusahaan. 3. Ada gedung bangunan yang digunakan sebagai kantor atau tempat usaha. 4. Tanah, yaitu lahan yang dimiliki dan digunakan untuk operasional perusahaan.
Dalam akun real juga terdapat akun kewajiban yaitu liabilities. Adalah utang atau tanggungan perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban timbul sebagai akibat adanya transaksi atau peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya biasanya mengakibatkan arus keluar sumber daya perusahaan, misalnya pembayaran kas. Ciri-ciri dari kewajiban yaitu merupakan utang perusahaan kepada pihak luar, harus dilunasi pada masa mendatang, timbul dari transaksi masa lalu. Kewajiban juga terbagi menjadi dua jenis. 1. Kewajiban lancar atau current liabilities. Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Contohnya ada utang usaha, utang gaji, utang pajak, atau pendapatan diterima di muka. Utang usaha merupakan kewajiban membayar kepada pemasok atas pembelian barang atau jasa secara kredit. Utang gaji yaitu kewajiban membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan. 3. Utang pajak yaitu kewajiban membayar pajak yang sudah jatuh tempo. Pendapatan diterima di muka yaitu uang yang telah diterima perusahaan, tetapi jasa atau barangnya belum diberikan. 2. Kewajiban jangka panjang atau long-term liabilities, yaitu kewajiban yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang bank jangka panjang, yaitu pinjaman dari bank yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Pada akun real juga terdapat modal atau ekuitas atau equity. Adalah hak atau bagian pemilik atau kekayaan perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau utang. Modal menunjukkan besarnya klaim pemilik terhadap aset perusahaan. Dalam persamaan dasar akuntansi, modal merupakan salah satu unsur utama. Nah, persamaan dasarnya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Modal bisa berasal dari investasi, awal pemilik, tambahan investasi, serta hasil usaha atau laba yang tidak diambil oleh pemilik. Lalu dikurangi oleh pengambilan pribadi atau private atau kerugian. Modal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal pemilik, yaitu dana yang ditanamkan oleh pemilik ke dalam perusahaan baik berupa uang tunai, barang, atau aset lainnya. 2. Laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih yang tidak diambil oleh pemilik dan tetap ditahan di perusahaan untuk menambah modal. 3. Merupakan pengambilan uang atau barang oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Prive akan mengurangi saldo modal pemilik. Selanjutnya pada akun nominal terdapat pendapatan. Pendapatan adalah penambahan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk masuknya atau bertambahnya aset atau berkurangi kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal yang berasal dari kegiatan utama perusahaan yaitu penjualan jasa. Pada perusahaan jasa, pendapatan biasanya berasal dari pemberian jasa kepada pelanggan. Ciri-ciri dari pendapatan yaitu pertama, diperoleh dari aktivitas utama perusahaan, misalnya pemberian jasa pada perusahaan jasa. 2. Meningkatkan aset perusahaan, biasanya kas atau piutang usaha. 3. Menambahkan modal atau ekuitas perusahaan dicatat pada sisi kredit dalam jurnal akuntansi. Jadi, bila ada pendapatan yang masuk, maka dicatatnya di sisi kredit pada jurnal akuntansi, bukan di sisi debit ya. Pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa kepada pelanggan. Contohnya pendapatan jasa konsultasi, pendapatan jasa perbaikan, pendapatan jasa laundry, dan lain-lain. 2. Pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan komisi. Nah, selanjutnya ini terdapat pada akun nominal yaitu akun beban.
Beban adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan selama satu periode akuntansi. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset, atau timbulnya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas atau modal yang tidak berhubungan dengan distribusi kepada pemilik modal. Beban dicatat pada sisi debit dalam jurnal akuntansi. Jadi, kalau ada beban dalam transaksinya, berarti ditulisnya pada sisi debit dalam jurnal akuntansi ya. Apa saja ciri-ciri dari beban? Yang pertama, merupakan pengeluaran atau penggunaan sumber daya perusahaan. 2. Terjadinya dalam rangka kegiatan utama perusahaan. 3. Mengurangi laba dan modal perusahaan. 4. Dicatat pada sisi debit dalam jurnal. Nah, beban juga terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ada beban gaji, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji atau upah karyawan. 2. Beban listrik, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian listrik selama operasional. 3. Beban sewa, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat, usaha, peralatan, atau kendaraan. Yang keempat, yaitu beban perlengkapan, yaitu biaya atas perlengkapan yang sudah digunakan dalam operasional. Misalnya alat tulis kantor, kertas, tinta printer yang sudah dipakai. 5. Beban penyusutan. Alokasi biaya atas penurunan nilai aset tetap seperti peralatan, kendaraan, atau gedung karena penggunaan selama periode tertentu. 6. Beban telepon dan internet. Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian telepon dan internet. 7. Beban air. Biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian air. 8. Yaitu beban lain-lain, yaitu pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, namun tetap terkait dengan operasional perusahaan. Tapi terkadang beban telepon, listrik, dan air biasanya disatukan. Berikut adalah mekanisme dari debit, kredit, dan saldo normal berdasarkan akun. Agar lebih mudah diingat, untuk mengingat akunnya, kita singkat biasanya dengan HUM PB, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta bila bertambah ditulisnya di debit, bila berkurang di kredit. Debit ada di sisi kiri dan kredit ada di sisi kanan. Utang bila bertambah ditulis di sisi kredit. Utang bila berkurang ditulis di sisi debit. Modal bila bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Pendapatan bila bertambah di sisi kredit, bila berkurang di sisi debit. Beban bila bertambah di sisi debit, bila berkurang di sisi kredit. Berikut adalah tabel dari kode tiap akun dan apa saja yang termasuk pada akun tersebut dan apakah harus ditulis di debit atau di kreditnya. Bisa kalian screenshot ya. Kesimpulannya, jadi jenis akun dalam akuntansi perusahaan jasa terdiri dari aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban yang biasa disingkat dengan HUM PB. Setiap akun memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda-beda dalam pencatatan transaksi keuangan. Aset dan beban akan bertambah jika dicatat di sisi debit, sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan bila bertambah ditulis di sisi kredit. Pemahaman mekanisme debit dan kredit sangat penting agar pencatatan transaksi selalu seimbang dan laporan keuangan akurat. Pengetahuan tentang jenis akun dan aturan debit kredit memudahkan penyusunan laporan keuangan serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.